Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat yang suci dan mulia selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang menjaga kesucian hubungannya dengan Sang Pencipta Allah. Seorang muslim yang selalu menjaga kesucian anggota tubuhnya dan juga isi hatinya, semua rangkaian fikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sangat memahami dua susunan kata ini, alhamdulillah, yang merupakan kata syukur dan berterima kasih kepada Allah, di mana dua susunan kata ini yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim dalam setiap awal aktivitasnya. Karena memang Allah telah kekalkan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti nikmatku akan melimpah dan aku akan tambahkan. Serta kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan dua susunan kata mulia, alhamdulillah. Terutama dengan nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman ini kita jadi mengenal siapa pencipta yang sebenarnya. Dan apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh kita nikmati. Yang biasa dikenal dalam agama Islam dengan halal dan haram. Dan kalau kita sudah berada di ranah dan di area serta zona ini, maka ini sebuah nikmat yang luar biasa. Dan Allah tekankan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Inilah nikmat yang luar biasa yang harusnya kita selalu jaga dan kita terus meningkatkan kualitas yang diperintahkan untuk tingkatkan kualitasnya. Begitu juga dengan kuantitas yang boleh ditingkatkan kuantitasnya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sosok yang telah Allah pilih untuk menutup risalah langit. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Orang yang telah disempurnakan oleh Allah secara langsung jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, serta juga orang yang telah diperintahkan untuk menjadi suri tauladan. Orang yang telah sukses menjadi suami, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi pebisnis atau saudagar, menjadi politikus. Dan apapun yang diangan-angankan oleh umumnya manusia telah diraih dengan prestasi terbaiknya. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, maka buah tidak akan pernah jauh dari pohonnya. Dia pun pasti akan sukses bersama manusia terbaik ini. Saudaraku seiman, Nabi SAW kalau diberikan nikmat oleh Allah, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Ini yang paling layak kita ucapkan di waktu ini. Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan, juga keinginan yang kuat untuk duduk bersama-sama mendengarkan apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dalam bentuk wahyu yang akan menjadi panduan hidup kita. Kita betul-betul berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, dan berapa banyak di antara kaum muslimin yang belum peduli dengan terus untuk mempelajari agamanya. Sementara Allah masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang mau belajar. Dimulai dari Dr. Rahman Hafidahullah telah menyiapkan tempat Ar-Bundah ini dan segala macam fasilitasnya dengan pengajian yang tentunya gratis. Hanya tinggal muslimin mau datang atau tidak. Semua jajaran panitia yang telah menjadi penyebab berjalannya pengajian ini, semua muslimin dan muslimat yang datang dengan tulus meninggalkan rumah mereka, aktivitas mereka untuk duduk bersama-sama di ruangan ini. Kami pun tentunya berharap kami ikut bersama anda semuanya
meninggalkan kota, keluarga kami dan aktivitas kami, semua itu tidak lain karena kita ingin duduk bersama-sama dalam majlis ilmu, dan memang agama ini pondasinya adalah ilmu. Makanya Nabi SAW sangat gembira bila ada orang yang datang berkumpul dan ingin belajar agama, dan beliau mengatakan marhaban bitalabatil ilm, selamat datang kepada para penuntut ilmu. Memang inilah pondasi agama kita. Awal ayat turun kepada Nabi SAW adalah Iqra, disuruh membaca, disuruh belajar, menelaah, dan tidak ada kata berhenti untuk belajar bagi seorang muslim sampai dia wafat atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pondasi dasar keimanan adalah ilmu, dan kalau ilmu sudah banyak, ya, kita kaya, wawasan kita luas karena seringnya hadir dalam majelis ilmu, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam kondisi alim, dia harus belajar, maka imannya dalam hati pasti akan kokoh dan tebal, serta kalau iman sudah ada semuanya bisa berubah. Orang bodoh menjadi pintar, penakut jadi pemberani, pengecut jadi pemberani, orang yang pelit menjadi dermawan, dan segala macam keburukan akan ditinggalkan dan akan diraih semua kebaikan dengan keimanan tersebut. Maka ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri. Sebelum kami mulai materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini insyaAllah dan besok subuh dengan tema yang sama, cuma ada sesi 1, sesi 2, solusi keselamatan dan kebahagiaan. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, terutama bagi yang sudah sepuh dan para asatidzah, saya duduk di sini bukan karena lebih tahu daripada Anda semuanya atau ingin menggurui, sama sekali tidak. Tapi kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan bagaimana baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama ini isinya semuanya nasihat. Dan bagaimana para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim tidak pernah mereka berpisah setiap kali bertemu, kecuali mereka sudah mengucapkan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah keimanan kita walaupun sesaat. Walaupun mereka hanya saling membacakan surah Al-Asr saja. Wal Asr, demi waktu yang sangat terbatas, waktu kalian di muka bumi ini. Innal insana lafi khusr. Terlalu banyak manusia dalam keadaan rugi dan menyesal nanti di hari kiamat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang sibuk dengan iman dan amal-amal saleh mereka. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan saling mewasiatkan dan mengingatkanlah agar bersabar di atas kebenaran ini. Inilah teman-teman sekalian yang harusnya kita fahami bersama-sama. Kita bukan di sini duduk dan mengatakan diri lebih tahu dari yang lainnya, tetapi kita sedang ingin saling membagi, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan. Dan perlu teman-teman tahu, yang paling pertama mengambil manfaat dari materi seperti ini adalah pemateri sendiri. Kami akhirnya bisa mengecas iman kembali, mengingat kembali ilmu-ilmu yang pernah dipelajari. Dan tentu juga bagi Bapak Ibu hal yang sama. Kalau ada yang didengarkan nanti sesuatu yang sudah diketahui, maka mengulangi ilmu bagian daripada ibadah. Bahkan mengulang-ulangi ilmu bagian daripada tarsikh atau pemantapan terhadap ilmu itu sendiri. Sehingga dia makin membuat kita konsisten untuk mengamalkannya dan menghafalnya. Nah, ini sebuah nikmat yang luar biasa yang harusnya kita syukuri. Maka saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk ikhlas dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada yang datang di sini karena seremoni saja, ingin meramaikan majlis, atau testimoni saja hanya karena ingin mengetes majlisnya bagus enggak, materinya bagus enggak, atau hanya sekedar diajak oleh teman, atau karena kebetulan lewat, atau hal-hal yang lainnya, maka coba diubah niatnya sebelum kita mulai, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, agar semua detik-detik kita duduk di sini akan bernilai pahala di sisinya. Dan ikhlas berarti sesuatu yang dikerjakan murni hanya berharapkan atau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan sebuah pembukaan untuk memahami dulu judul kita. Solusi keselamatan dan juga kebahagiaan. Siapa di antara kita teman-teman sekalian yang tidak ingin selamat? Selamat ini kalau saya paparkan ada dua bagian. Selamat untuk mendapatkan apa yang menjadi target kita.
Misalnya seseorang ingin menikah, ingin bekerja, ingin mencapai sebuah prestasi, dan dia berhasil. Makanya biasa diucapkan selamat ya, karena berhasil mencapai target yang dia inginkan. Atau selamat juga bisa masuk dalam masalah selamat dari sesuatu yang membahayakan dia. Dan dia tidak jadi tertimpa. Orang tidak jadi terkena bencana, curian, pencurian, penipuan, atau apa saja. Maka dianggap itu juga sebuah keselamatan. Siapa di antara kita yang tidak berharap setiap kali apa yang dia inginkan dia bisa raih? Dan siapa di antara kita teman-teman tidak berharap setiap kali ada permasalahan yang dia akan hadapi di hadapan matanya, dari hal yang kecil sampai hal besar, dia langsung menemukan solusinya. Itu masalah keselamatan. Disimpan dulu di samping, kita masuk ke potongan kebahagiaan. Siapa juga teman-teman yang tidak ingin kebahagiaan? Juga sama. Dia bisa dipandang dari dua sisi. Kebahagiaan sisi yang pertama adalah pada saat kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Rasanya bahagia sekali. Kalau kita mencapai apa yang kita inginkan, target apapun, maka kita merasa hati kita senang, bahagia, tentram, dan kita merasa sebuah prestasi sangat besar sudah diraih. Maka itu kebahagiaan yang akan kita kenang sepanjang hidup kita. Atau Allah selamatkan kita dari segala macam mara bahaya, yang akhirnya kita bisa meraih kebahagiaan justru karena kita selamat dari mara bahaya tersebut. Saya yakin kita semua sepakat, tidak ada satupun yang menolak. Pasti dia ingin selalu selamat dan juga ingin bahagia. Mungkin teman-teman kalau saya sebutkan nanti bahwasanya jawaban dari tema kita ini hanya menyebutkan satu solusi dari keselamatan dan kebahagiaan, dan itu nama yang sangat mulia, maka mungkin akan ada di antara kita mengatakan, oh cuman itu. Justru ini yang akan membuat nanti kita memaparkan panjang lebar, karena banyak di antara muslimin belum memahami makna, nama, dan zat yang akan kita sebutkan. Solusi dari semua keselamatan, baik itu mencapai target, dan semua kebahagiaan mencapai target, atau selamat dari segala macam mara bahaya, dan juga akhirnya kita bahagia karena selamat tidak ditimpa masalah tersebut, hanya satu, Allah. Allah, saudaraku. Mungkin Anda akan mengatakan tadi, oh cuman itu. Banyak orang muslim, dia tahu kalau ditanya Tuhanmu siapa, dia mengatakan Allah. Tetapi sayangnya dia belum memposisikan sang pencipta Allah ini di posisi yang sebenarnya. Sehingga dia belum menemukan solusi dari permasalahan dan kebahagiaan dia yang sebenarnya. Terbukti, bukan menurunkan kadar kedudukan dokter dan rumah sakit sama sekali. Tetapi berapa banyak muslimin di saat mereka sakit, yang muncul di benaknya pertama adalah dokter dan rumah sakit, bukan Allah. Sering kali yang terjadi, mereka selalu cari obat apa ke obat apa, dokter siapa ke dokter siapa, tanpa melibatkan sebenarnya siapa yang telah menciptakan dia, yang menciptakan penyakit itu, yang menciptakan obat-obatnya dan memberikan kesembuhan. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Andai saja seorang muslim memahami ini, dia sebelum berobat ke dokter dan ke rumah sakit, dia dahulukan dulu dengan berdoa dan memohon kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, agar memberikan kepada dia keselamatan dari penyakit tersebut, sehingga mendatangkan kebahagiaan dia, maka dijamin 100%. Allah akan jadikan obat-obat yang akan dikonsumsi, dokter yang akan diajak konsultasi benar-benar jadi solusi dari permasalahan kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam syariatnya, berdoa dulu sebelum aktivitas. Berdoa artinya memohon dan melibatkan sang pencipta Allah di awal aktivitas kita. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum berpakaian, berdoa sebelum masuk kamar mandi, sebelum keluar rumah, sebelum biologis, kita bicara yang halal di sini. Sebelum semua itu, kita memohon dan melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kita ikhtiar di alam manusia ini. Poin ini sebenarnya akan kita angkat dalam 2 kali pertemuan kita. Bagaimana kita memunculkan dan membesarkan zat Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Materi kita berkisar dalam masalah akidah. Sadarilah teman-teman sekalian, 13 tahun dari 23 tahun masa dakwah Nabi SAW itu di fase Mekah, 10 tahun pertamanya di Mekah itu semuanya berisikan masalah akidah. Belum ada perintah jihad, belum ada perintah puasa,
Belum ada perintah-perintah ibadah-ibadah yang besar. Salat pun, kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di tahun 11 masa kenabian. Di 10 tahun awal, apa dakwah Nabi SAW? Penanaman tentang ini. Bagaimana setiap sosok muslim yang akhirnya lahirlah figur seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan sahabat-sahabat yang sangat kokoh secara keimanan. Padahal di masa itu belum banyak media dan termudahkan seperti kita sekarang. Transportasi masih sangat terbatas. Al-Quran pun masih turun beberapa ayat. Tapi bagaimana mereka bisa sangat kokoh di saat itu dan muncul figur-figur pemimpin seperti nama-nama tadi yang kita sebutkan. Karena penanaman akidahnya, pengenalan terhadap Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul tertanam dalam hatinya. Nabi SAW mengatakan dalam sabda beliau yang masyhur, "Qur Rabbi Allah, thumma istaqim." Kunci daripada semua keselamatan dan kebahagiaan adalah ikrarkan dengan lisanmu, fikirkan dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu, aplikasikan dengan anggota tubuhmu. Tuhanku Allah, pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur segala sesuatunya adalah Allah. Kemudian istiqamahlah. Ikuti perintahnya, nikmati yang dihalalkan dan jauhi semua yang dilarang. Itu kunci daripada semua keselamatan. Berapa banyak umat muslim yang tidak faham. Selain tadi contoh kalau dia sakit yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan penyakitnya Allah. Yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Begitu juga dengan nikmat. Sebenarnya kalau kita sedang ada nikmat. Yang ciptakan kita Allah. Yang ciptakan nikmat itu. Apapun sifatnya, makanan enak, pakaian yang nyaman dipakai, pasangan hidup yang menyenangkan, keturunan misalnya yang menyenangkan dan seterusnya, itu yang menciptakan mereka Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Ini dasar sekali dalam bahasan agama kita. Tetapi sayang masih banyak di antara muslimin yang tidak faham ini. Terbukti mereka masih banyak menggantungkan nasib dengan benda-benda mati, dengan jimat, pergi kepada dukun-dukun, menganggap pohon keramat, dan menunjukkan tidak ada keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan bagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW yang artinya, mintalah segala sesuatunya kepada Tuhan kalian Allah sampai kepada tali sendal kalian. Umar bin Khattab dalam sebuah athar disebutkan pernah sendalnya putus. Maka dia mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, "Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah." Minta sendal dari Allah. Pertanyaan sederhana, apakah Anda selama ini sudah pernah mengamalkan hal-hal yang seperti ini? Hal kecil pun minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan teman-teman sekalian kita minta kepada Allah hanya kalau sudah kena penyakit kronis nggak bisa sembuh. Utang yang sudah melilit, sudah hampir sampai pada tingkat dipenjarakan misalnya, sudah miliaran baru kemudian mau sholat malam dan seterusnya. Kenapa tidak dari awal kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam pembukaan ini kita akan sampaikan sebuah kisah nyata disebutkan, dinukil kisah seorang salafus saleh. Beliau dulu mau mengadakan perjalanan, beliau punya income harian, dapat harian. Dan pada saat dia pulang satu hari ke rumahnya, istri dan anaknya menunggu lalu bertanya, adakah makanan buat kami hari ini? Tokoh kita ini tidak disebutkan namanya dalam kisah-kisah ini, tapi dikatakan kisahnya sahih, atharnya sahih. Dia mengatakan hari ini saya tidak dapat pekerjaan. Hari ini saya tidak dapat pekerjaan. Maka saya tidak tahu harus dapat di mana lagi. Dan di masa itu kalau sudah tiba maghrib, maka semua tempat-tempat sumber bekerja sudah tutup. Karena tidak ada penerangan lampu kayak kita sekarang. Akhirnya dia mengatakan pada istri dan anaknya pada saat istrinya bilang, kami seharian belum makan. Dia bilang, saya istirahat sebentar. Kemudian saya akan pergi. Saya akan pergi coba keluar mencari rezeki. Dia istirahat di awal malam. Kalau kita sekarang mungkin jam 10, jam 11 malam. Di masa itu orang semua sudah tidur. Maka dia pun keluar dari rumahnya sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya tidak tahu harus kemana. Hari ini saya sama keluarga saya belum makan. Lalu kemudian pergilah dia keluar. Dan dia tidak tahu harus kemana. Dia lihat ada masjid dekat rumahnya. Di masa itu orang belum ada penerangan lampu kayak kita sekarang. Orang pakai obor saja. Dia nyalain satu obor. Dia wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu dia merengek-rengek sama Tuhannya. Dia bermanja-manja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Zat yang menciptakan alam semesta ini, Zat pemberi rezeki, Engkau yang telah menciptakan aku dan keluargaku, dan Engkau belum memberikan kami rezeki pada hari ini. Jangan biarkan kami menginap dalam kondisi kami kelaparan.
Maka dia terus merengek. Dalam kisah yang disebutkan terjadi satu kejadian yang unik di malam itu. Raja yang berkuasa di wilayah itu mimpi buruk. Dia mimpi menghadapi kematian, melihat siksa kubur, melihat neraka, dan dia ketakutan raja ini. Kemudian dia bangun dan dia terkaget, lalu kemudian dia mengambil beberapa kantong dinar emasnya dan dia berkata, ya Allah, aku telah merasa bersalah dengan kesalahan-kesalahanku masa lalu, aku ingin mensucikan diriku. Tolong mudahkan untuk aku untuk membersihkan dosa-dosaku dengan bersedekah dari harta ini di malam ini. Kemudian dia pun keluar tanpa ada pengawal, lalu kemudian dia jalan, subhanallah, waktu dia lewatin masjid yang tadi ada orang miskin ini, kudanya berhenti di situ dan dia pun turun. Dia penasaran, kenapa harus saya turun di masjid ini, dan hatinya tergerak mau ke masjid itu. Dia pun masuk dalam masjid, kemudian dia mendengar tadi doanya orang miskin yang memohon-mohon makanan hari itu. Dia biarkan sampai selesai berdoa, lalu kemudian dia berkata begini, saya sudah dengar tadi doa yang Anda sampaikan. Dan perlu Anda tahu saya ini adalah raja yang berkuasa di sini. Maka saya sudah niat malam ini untuk bersedekah. Saya minta kepada Allah ditunjukkan orang yang tepat. Saya merasa Anda orang yang tepat. Maka ini sedekah saya, tolong diterima. Dan perlu Anda ketahui, karena Allah telah pertemukan kita di rumahnya ini, mulai sekarang kalau Anda butuh apapun, datang kepada saya. Saya akan bukakan pintu di istana untuk bisa diterima. Orang miskin yang menjadi tokoh kita ini berkata sebuah kata-kata yang perlu diukir dengan ukiran emas. Dia mengatakan, kalau seandainya saya butuh lagi satu waktu, saya tidak akan menghubungi Anda. Tapi saya akan menghubungi Allah yang telah menggerakkan Anda datang kepada saya. Lihat dan ambil benang merah dari kisah ini. Bagaimana sebenarnya seseorang yang kuat sekali hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Tuhannya itu ada. Dan betul-betul meyakini asma' wa sifat. Nama-nama dan sifat Allah yang mulia. Allah itu sami' maha mendengar. Allah itu basir, maha melihat. Allah itu alim, maha mengetahui. Ya. Dan Allah itu raqib, selalu mengawasi. Ya. Dan tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang akan selalu berada di zona yang sangat aman. Karena apapun yang sedang dia hadapi dari nikmat, hanya bisa dipertahankan oleh Allah. Apapun ujian yang sedang datang, hanya bisa diberikan solusi oleh Allah. Tinggal teman-teman sekalian, kalau kita mau tahu bagaimana jawaban yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, fahamilah Allah telah membuat sebuah sistem, biasa disebut dengan sunnatullah. Sistem yang sudah Allah buat. Sistemnya adalah, kalau kita lapar, lalu kita mengatakan, ya Allah saya lapar, hilangkan lapar saya. Allah sudah membuat sistem laparnya tidak hilang spontan. Tapi Allah membuat dengan sistemnya kita bisa mendapatkan makanan, muncul ide, atau ada orang yang memberikan kepada kita makanan lalu kita mengunyahnya dulu. Proses melalui gigi, dikunyah, kemudian ditelan melalui tenggorokan, masuk di usus, diproses, baru laparnya hilang. Ini namanya sistem yang Allah buat. Maka setelah itu baru hilang lapar kita. Betul juga pada saat sakit. Kita konsul sama dokter, minum obat, kemudian kita menemukan ada dosis yang diberikan, kemudian kita sembuh setelah itu. Itu namanya sistem yang Allah SWT berikan. Allah Azza wa Jal tidak akan melemparkan obat dari langit pada saat kita mengatakan, ya Allah saya sakit sembuhkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita dengan ide atau orang-orang yang bisa menjadi penyebab kita sembuh karena doa kita kepadanya. Misal kita sudah berdoa malam hari tahajud, kalau semoga Allah berikan kita solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Kemudian besok pagi kita ngobrol sama teman atau seseorang kerabat yang kita temui atau siapa saja. Tidak sengaja kita sebutkan penyakit yang sedang kita alami. Kemudian dia mengatakan, oh setahu saya ada dokter yang cocok, yang bagus di sana. Kita pun pergi ke sana, kita konsultasi cocok, resepnya cocok, maka kita sembuh. Pastikan bukan karena dokter dan resep yang menyembuhkan. Tapi itulah efek daripada doa yang kita panjatkan. Ini sebuah dasar sekali, hal yang dasar yang harus benar-benar difahami teman-teman sekalian. Orang yang menggantungkan nasibnya pada makhluk, maka tidak akan mendatangkan manfaat apapun kecuali sangat sedikit. Kita boleh dalam pembukaan kita juga merenungi bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam berhubungan dengan masalah ini. Beliau mengatakan dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nasi lam tusadda faqatuh." Siapapun yang tertimpa satu hal yang dia tidak sukai atau permasalahan yang sedang dia hadapi, lalu dia sodorkan itu kepada makhluk, kepada manusia, maka pastikan tidak akan memberikan kepada dia solusinya. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Dan siapa yang punya masalah lalu dia kembalikan langsung kepada Allah, fayushikullahu lahu birizqin ajilin au ajil. Maka pastikan Allah akan memberikan dia rezeki dan solusinya cepat ataupun lambat. Apapun yang kita butuhkan, Allah subhanahu wa ta'ala siap memenuhinya. Dan dalam sebuah hadis qudsi yang mulia sekali. Hadis ini dasar dalam masalah akidah. Sebuah hadis yang cukup panjang. Kita coba renungi kembali hadis ini. Saya yakin tidak asing pernah kita dengar. Hadis yang masyhur dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW yarwihi ar-Rabbi azza wa jal, menukil dari Tuhannya Allah azza wa jal, hadis qudsi, annahu qal, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah menjadikan kezaliman itu haram atas diriku. Aku tidak akan menzalimi kalian. Dan aku jadikan juga haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Itu pesan pertama. Pesan kedua dalam hadis ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kalian semuanya sesat, tidak punya panduan, tidak punya tuntunan hidup, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Maka mohonlah petunjuk itu hanya kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Jadi kita butuh apapun, wudu, sholat, atau langsung berdoa, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikuatkan juga dalam hadis Bukhari, di mana Nabi SAW kalau menghadapi masalah apapun, maka beliau selalu yang paling pertama dilakukan, sholat. Beliau langsung kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dinukil juga dari para sahabat, para tabi'in. Kalau teman-teman pernah dengar namanya Sufyan al-Thawri rahimahullah, seorang ulama tabi'in di Mekah. Dia semasa dengan Atha bin Abi Rabah, murid langsungnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Ini luar biasa. Beliau dikatakan kalau punya hajat apapun, walaupun kecil, beliau selalu langsung wudu, sholat dan sujud, tidak mengangkat kepalanya dari sujud kecuali sudah menuangkan semua hajatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah sampai dikenal dengan beliau ini mustajab doa. Tidak pernah doa yang dia panjatkan kepada Tuhannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta petunjuk kepada Allah, apapun itu sifatnya. Sebelum minta saran dari manusia, minta dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan datangkan manusia-manusia yang menjadi perangkat dan penyebab kita mendapatkan jalan keluarnya. Pesan ketiga dalam hadis yang sama, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambamu, kalian semua lapar kecuali yang aku berikan makan. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan makan kepada kalian. Makan pun kita minta kepada Allah SWT. Kenapa kita tidak jadikan ini sebagai sebuah ibadah? Di saat lapar, kita bukan langsung mengatakan pada manusia, saya lapar, tolong berikan saya makan. Tapi yang paling pertama, langsung ajukan permohonan ini kepada Allah. Ya Allah, aku lapar, berilah aku makan. Maka Allah akan mudahkan makanan datang, ya, dari sisi-sisi dari tempat yang kita tidak ketahui. Ini semakna dengan firman Allah SWT. Ya, Allah itu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau memberikan rezeki kepada hambanya dari tempat tidak disangka-sangka. Makanan pun disuruh minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan selanjutnya yang keempat. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang tanpa busana, kecuali yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mohonlah kepadaku pakaian, aku akan memberikan kalian pakaian itu. Berapa banyak orang yang mungkin berpikir, pakaian dari Allah, masa sih? Nah iya, semuanya dari Allah.
Bahkan tidak mungkin berkedip satu kedipan mata kita. Tidak mungkin bergerak ucapan kata-kata yang keluar dari kedua bibir kita. Ya, kemudian tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, dan seluruhnya ini kecuali diatur dan memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita manusia, teman-teman, hanya tahu tugasnya meminta dan menikmati? Coba renungi baik-baik. Kita ini hanya meminta dan menikmati. Contoh, kita lapar. Kita cuma mengucapkan saya lapar. Allah Subhanahu wa taala mudahkan makanan buat dia. Dia cuma minta lapar, minta makanan. Kemudian setelah itu dia nikmati. Oh, ini asam, ini pedas, ini enak, ini manis, ini gurih, ini nikmat. Setelah makanan itu lewat ukuran sepertiga dari jari tangan dia saja, dari telunjuk dia, ke tenggorokan, dia sudah tidak ada ikut campur atau andil lagi di makan itu. Siapa di antara kita, teman-teman, yang mengatur komposisi vitamin dan nutrisi di makanan yang dia konsumsi, untuk ini menjadi zat ini zat besi, ini vitamin B, ini vitamin D, dan ini vitamin A, dan seterusnya? Tidak ada sama sekali. Saya pernah lihat sebuah karya ilmiah, penelitian ilmiah menunjukkan bagaimana luar biasanya anatomi manusia. Tubuh manusia itu digambarkan oleh para ilmuwan, saking dahsyatnya mereka menggambarkannya dan sulitnya mereka menggambarkan rumitnya sistem yang ada itu. Mereka bilang kalau ada makanan yang masuk dikonsumsi oleh manusia, maka ibaratnya tubuh manusia itu seperti satu pabrik yang sangat besar dengan ada jutaan lift, bukan satu dua, yang siap pada saat makanan itu masuk, maka terpecah-pecah masing-masing di liftnya dan difungsikan, dibawa ke area yang dan zona yang memang sudah ditunjuk oleh Sang Pencipta. Kemudian setelah itu yang tidak dibutuhkan dikeluarkan dalam bentuk kotoran dan dibuat ada satu sistem, mau nggak mau kotoran itu kita akan buang. Kalau kita tidak buang kita akan sakit, supaya manusia itu bisa selamat. Sebuah sistem yang luar biasa yang sudah cukup harusnya menyadarkan kita memang ada Pencipta yang mengatur semua itu. Selanjutnya, pesannya yang keenam atau yang kelima tepatnya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana akfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua berbuat salah dan pelanggaran di malam dan di siang hari, dan akulah satu-satunya yang bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kalian semuanya. Mohon maaflah kepadaku, aku akan maafkan kalian. Pesan selanjutnya, jadi kalau kita salah, yang paling pertama mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, baru mohon maaf kepada manusia, ya. Astagfirullah, baru kita minta maaf walaupun kita salah berbuat salah pada manusia, karena sebenarnya yang melarang kita berbuat kejahatan itu pada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan selanjutnya pesannya yang keenam, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah bisa mencelakakanku, ya, dan kalian juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, pesan yang ketujuhnya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, kalau seandainya yang pertama saya ciptakan dan yang sampai terakhir saya ciptakan dari seluruh jin dan manusia, mereka semua berkumpul dan hati mereka semuanya sama, ala atqa rajulin wahid, ala atqa qalbi rajulin wahid, semuanya bertakwa, levelnya sama. Anggap kita semua miliaran manusia, miliaran jin, semua level takwanya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah SWT? Ma zada zalika fi mulki syai'a. Tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Gak ada pengaruhnya, walaupun kalian semua baik. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kalau seandainya kalian semuanya, yang pertama aku ciptakan dan sampai yang akhir dari jin dan manusia, semuanya memiliki hati yang paling buruk, seperti hatinya Fir'aun misalnya, atau iblis, semuanya buruk, gitu. Maka itu juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid.
Ini pesan yang ke-8-nya. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya yang pertama aku ciptakan dari jin dan manusia, semuanya, sampai yang terakhir nanti aku ciptakan, semuanya berdiri di satu lapangan, satu tempat. Kemudian fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Kemudian semuanya minta, apa saja masing-masing minta hajat yang terbaiknya. Dan aku berikan semuanya. Semua manusia, semua jin. Dari manusia pertama dan jin pertama sampai manusia dan jin yang terakhir. Semua aku kasih urusan-urusan dan permintaan mereka. Lalu kata Allah SWT, ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekayaanku kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Maka tidak ada sedikit pun yang berkurang dari kekayaanku. Dan ini dikuatkan juga dengan lanjutan pesan ke-9-nya, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum uwaffiyakum iyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya apa yang aku perintahkan pada kalian, sholat, puasa, bakti sama orang tua, bersedekah, haji dan umrah dan seterusnya. Itu adalah amal-amal yang aku berikan perintahkan pada kalian, dan aku akan kembalikan juga manfaatnya kepada kalian. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan karena patuh kepadaku, maka dia harusnya memuji Allah dengan itu. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, dia justru menolak untuk beriman kepada Allah, ya, dia berbakti pada Allah, menjalankan perintah, justru dia masuk dalam kemaksiatan, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dinukil bahwasanya Sa'id rahimahullah bin Musayyib berkata, kana Abu Idris Al-Khulani, ini salah satu tabi'in, ulama tabi'in yang lain, Abu Idris rahimahullah seorang yang sangat soleh, idza haddatsa bihadzal hadits jatha ala rukbatai. Kalau dia baca hadis ini dan dia sering mengulang-ulanginya, maka setelah membaca dia pun berlutut di atas kedua lututnya, karena dia meyakini benar sebenarnya dia diciptakan oleh Allah yang selalu mengawasi dia, dan apapun harusnya dia menggantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu juga hadis Ibnu Abbas yang masyhur, sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda kepada beliau, ya gulam inni u'allimuka kalimat, hai anak kecil, aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat. Ya, dalam beberapa riwayat lain, fahfadha, hafallah dia. Ihfadillah yahfaduk, jaga selalu hubungan baikmu dengan Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, selalulah jaga hubungan baikmu dengan Tuhanmu, maka engkau akan temukan dia selalu berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta sesuatu, hanya minta kepada Allah. Jadi manusia itu hanya pelengkap saja. Minta dulu kepada Allah, nanti Allah akan gerakkan dan datangkan tadi manusia sebagai perangkat dan penyebab terpenuhi kebutuhan kita. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummata idza ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah kalau seandainya umat ini semuanya berkumpul atau satu umat berkumpul untuk memberikan kepadamu manfaat, memberikan kepadamu sesuatu yang kau sukai, maka tidak akan sampai kepadamu kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. Wa in ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Dan kalau mereka semua berkumpul untuk menyusahkanmu, membahayakan, menimpakanmu sesuatu yang berbahaya, maka tidak akan menimpahmu kecuali yang sudah Allah catatkan terhadapmu. Rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf, telah kering semua pena-pena yang dipakai tulis takdir, dan juga telah diangkat pena-pena yang menulis takdir, dan juga telah kering catatan di lauhil mahfud. Ini semua teman-teman sekalian memberikan gambaran, diantaranya adalah bagaimana kita harus hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah solusi dari segalanya. Allah lah sumber kebahagiaan kita.
Dan tidak ada puncak kebahagiaan dari seorang hamba setelah dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW sampai pada level beribadah kepada Allah bukan lagi mengejar keutamaannya. Kalau anda beribadah masih mengejar fadilahnya apa sih? Saya dapat apa kalau sholat malam, saya dapat apa kalau sedekah, saya dapat apa kalau haji. Ini levelnya masih standar. Orang boleh melakukan itu karena memang Allah SWT menjanjikan semua keutamaan dari semua ibadah. Tidak ada satupun ibadah kecuali dijanjikan keutamaan. Apa yang anda akan dapatkan sudah disampaikan. Tetapi kalau orang sudah sampai pada tingkat level akidahnya sangat bagus, dia menghadirkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua lini kehidupan dia. Dia yakin Allah selalu mengawasi dia. Allah tempat dia bergantung, Allah tempat dia memohon, meminta perlindungan. Maka dia beribadah bukan lagi mengejar keutamaan. Tapi sudah betul-betul karena menjalin hubungan baiknya sama Allah dan juga sebagai tanda syukurnya. Itulah yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Pada saat Nabi SAW bangun sholat malam, kemudian kaki beliau pecah-pecah. Dan ditanya oleh Aisyah, kenapa anda lakukan ini ya Rasulullah? Bukankah dosa-dosa anda yang lalu dan yang akan datang sudah dimaafkan? Jawaban Nabi, bukan beliau mengatakan karena saya ingin mengejar keutamaan sholat malam. Karena sholat malam itu doa mustajab misalnya. Atau akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat dan seterusnya. Tapi beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Karena hubungan baik sama Allah SWT sudah terjalin. Allah itu akan terus menjaga hambanya yang menjaga hubungan baik dengannya. Praktekin resep ini teman-teman. Pastikan semua keselamatan dan kebahagiaan akan kita dapatkan. Bahkan pada hal-hal kecil pun kita akan temukan Allah akan mudahkan semua urusan. Mari kita renungi sama-sama bagaimana Allah memperkenalkan tentang dirinya dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya yang sangat masyhur dalam surah Al-Hasyr surah nomor 59 ayat 23 sampai ayat 24. Kita harus lebih banyak merenungi tentang nama-nama dan sifat Allah ini lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Allah mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Dialah Allah yang tidak ada pencipta, tidak ada penguasa, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Dia, sang raja yang sebenarnya. Di sini ulama menekankan tentang masalah sang raja yang sebenarnya, maksudnya sang raja yang tidak ada awal dan akhirnya, raja selamanya dan tidak akan pernah terkalahkan, tidak ada penyaingnya dan tidak ada sekutu bersamanya. Itu makna sang raja. Dan ini tidak akan mungkin dimiliki oleh manusia. Pasti raja-raja dunia, raja-raja manusia akan punya saingan-saingan, akan banyak yang akan berusaha menjatuhkan dia dan ada masa di mana berakhir kerajaannya. Makanya dalam sebuah riwayat yang sahih, nanti Allah Azza wa Jalla pada saat sudah ditiup sangkakala yang kedua, sudah binasa semua makhluk di langit dan di bumi kecuali yang Allah inginkan, maka Allah mengatakan, Anal Malik, aina mulukud dunia. Akulah raja yang sebenarnya, akulah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia? Mana raja-raja dunia? Ini perlu difahami. Berarti semua raja-raja dan pemimpin manusia itu hanya seperti kita. Kebetulan saja dia punya jabatan. Orang kalau faham ini, dia biasa saja. Dia memberikan hak pemimpinnya karena perintah sang pencipta Allah. Bukan karena takut pada pemimpin tersebut. Dinukil sebuah kisah yang unik dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jema'in. Cucunya Umar bin Khattab, anaknya ya Abdullah bin Umar. Terkenal sangat soleh sampai dikatakan Salim ini betul-betul menciplak Umar bin Khattab dari sisi khalqiyah dan khuluqiyah. Ciptaan fisik dan juga akhlaknya. Karena orangnya sangat alim, orangnya sangat kekar tubuhnya, orangnya sangat prinsipil. Satu waktu dia lagi berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di depan Ka'bah. Lewatlah khalifah yang berkuasa pada masa itu. Dan orang-orang pada menyebutkan kepada khalifah, wahai Amir Mu'minin, di dekat Ka'bah ada Salim bin Abdullah bin Umar lagi berzikir. Maka kata khalifah, apa mau kami panggilkan untuk anda? Kata khalifahnya, jangan, saya yang ke sana. Raja pun datang kepadanya. Kemudian mulai mengucapkan salam. Dari waktu diucapkan salam, dalam kisah yang dikatakan Salim cuma menjawab salamnya saja. Dan Salim tahu ini adalah raja yang datang. Maka dia tetap melanjutkan zikir dan doanya. Lalu khalifah salam yang kedua kali. Salim cuma menjawab saja. Setelah itu kemudian khalifah terdiam. Salam yang ketiga.
juga begitu, tetap saja saling menyampaikan dan terus melanjutkan zikir dan doanya kepada Allah. Akhirnya khalifah menunggu setelah 3 kali salam. Setelah selesai tanpa merasa ada beban sama sekali, Salim pun balik kepada raja sambil mengatakan, ada apa wahai Amir Mukminin? Ada yang bisa saya bantu? Maka kata raja pada masa itu, wahai Salim, saya tadi diinformasikan bahwasanya kamu sedang ada di sini dan ini kena di depan rumah Allah. Saya ingin memenuhi hajat-hajatmu. Apa kira-kira hajat-hajatmu? Ya, yang bisa saya berikan, saya penuhi. Maka kata Salim, tidak ada hajatku kecuali aku masuk ke surga dan selamat dari neraka. Maka kata raja pada saat itu bukan di tanganku. Kata Salim, kalau begitu saya tidak punya hajat yang lain. Dan jazakallahu khairan. Lalu Salim meninggalkan sang raja tersebut dengan terus menunjukkan zikir dan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman bukan menganggap remeh pemimpin manusia, bukan. Tetapi bagaimana tertanam dalam hati figur Salim ini keberadaan sang pencipta dan raja yang sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah lanjutkan mengatakan, dia juga Al-Quddus yang maha suci. Allah tidak punya kekurangan, dan ini ulama juga mengatakan maksudnya Quddus, suci dari segala macam kekurangan ya, yang dimiliki oleh makhluk. Di antaranya makan, minum, buang air besar, buang air kecil, mengantuk, sakit, semua tidak ada. Itu dimaknakan dengan Quddus, selamat dari semua yang menghilangkan dan mengurangi kesuciannya. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan yang ketiga, As-Salam, yang maha sejahtera. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekayaan yang tidak akan pernah habis. Dinukil dalam sebuah athar, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Nabi Sulaiman seorang nabi yang saleh, terkenal dengan keimanannya dan tidak asing kisahnya. Dia mengatakan, pada hari ini saya akan memberikan makan seluruh makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dia bukan ingin menyaingi Allah, justru sebagai tanda syukur kepada Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran besar kepada Sulaiman alaihissalam dan kepada kita juga pada sore hari ini. Apa yang terjadi saudaraku seiman? Dia suruh seluruh pengawalnya dari jin dan manusia untuk masak semaksimal mungkin makanan yang bisa mereka buat. Lalu berhasillah dimasak makanan bergunung-gunung, banyak sekali. Dan setelah selesai, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, saya ingin memberikan makan makhluk Allah dimulai dari pasukan saya dulu. Pasukannya terbagi menjadi 3, ada hewan-hewan, ada manusia, ada jin. Maka dia mengatakan saya akan berikan makan dulu dari pasukan burung hewan-hewan dan dimulai dari burung-burungan saja. Lalu kemudian disuruhlah burung-burung tersebut untuk memakan masakan yang sudah disiapkan. Baru jenis burung saja, semua makanan yang dibuat oleh seluruh pengawal Nabi Sulaiman AS dari jin dan manusia, mereka bisa buat masakan yang tidak dibuat oleh umumnya orang di masa itu. Karena Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Maka sudah habis semua makanan tersebut. Dihabiskan oleh burung-burung tadi. Habis secara total. Maka Nabi Sulaiman AS mengatakan kepada para pengawalnya, masak lagi, buat masakan lebih banyak. Sebab masih banyak yang belum makan. Semuanya angkat tangan mengatakan, kami sudah tidak bisa wahai Nabiullah. Kemampuan kami maksimal hari ini begini. Dari sekian ribu jin dan manusia, mereka tidak mampu buat lagi makanan tersebut. Maka Nabi Sulaiman mengucapkan kata-kata yang terukir. Dia mengatakan, ya maha suci Allah, subhanallah, atau maha suci Allah yang telah memberikan makan seluruh makhluknya tanpa habis stok makanannya. Tidak pernah habis. Jadi kalau teman-teman minta sama Allah, yakinlah kita sedang minta kepada zat yang maha kaya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, pernah Nabi SAW mendatangi Bilal dan Bilal mengeluarkan kurma yang sangat ranum dan bagus. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa ini? Kata Bilal, ya Rasulullah, saya simpan buat anda. Kata Nabi SAW, hai Bilal, bersedekahlah dan jangan pernah kau takut miskin kepada pemilik singgasana yang agung. Tidak penting menunggu saya, sedekahkan aja dulu. Nanti akan datang dengan sendirinya. Allah subhanahu wa ta'ala maha benar dengan janjinya. Setiap orang bersedekah, mengeluarkan di jalannya akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha sejahtera. Dan manusia itu tidak akan dikatakan sejahtera kecuali sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Itu pun sejahteranya sangat terbatas. Tapi Allah tidak akan pernah habis stoknya. Kemudian dikatakan al-mu'min.
Al-mu'min adalah yang mengaruniakan keamanan. Jadi apapun yang kita rasa tidak aman, maka Allah pemilik keamanan itu. Minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di depan mata kita ini bahaya sudah sangat besar. Di akal manusia sudah tidak akan mungkin selamat. Maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan bisa datang. Karena sifat Allah al-mu'min. Kemudian al-muhaimin. Dia adalah yang maha memelihara segala sesuatunya. Jadi apapun yang kita lihat di muka bumi ini teman-teman, yang memeliharanya, yang merawatnya, pergantian siang malam, lautan, hutan, populasi hewan-hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, kadar air, kadar udara, dan segala macam hal. Itu dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teman-teman sekalian tidak bisa, tidak mampu sebagai makhluk untuk memelihara mungkin mayoritas apa yang kita miliki. Saya pernah subhanallah di Jakarta satu waktu mau keluar pergi pengajian. Sekitar jam 9:30 pagi. Kajian kami waktu itu jam 10 pagi. Biasanya setengah jam dari rumah saya sampai ke tempat pengajian. Tapi waktu itu saya biasanya habis subuh menyiram tanaman di depan rumah. Nah saya suka dengan tanaman-tanaman buah-buahan gitu ya. Kemudian saya pun menyiramnya. Pada saat saya lagi baru mau nyiram, biasanya saya siram habis sholat subuh. Tapi hari itu saya lupa, tidak sempat. Maka sebelum pergi saya bingung antara saya nyiram tanaman ini atau saya harus pergi pengajian. Waktu setengah jam tepat sekali untuk saya on time datang pengajian. Maka saya pun berpikir sudahlah saya siram sebentar mungkin 2-3 menit baru kemudian saya pergi pengajian. Sementara waktu itu lagi panas terik matahari. Saya lagi siram dengan selang air ya tanaman tersebut. Lagi panas tiba-tiba hujan. Mungkin teman-teman bisa lihat hujan tapi matahari ada ya tanpa ada mendung. Turun hujan sebentar saja. Kemudian habis itu hujan itu tidak ada, hilang. Saya begitu hitungan detik subhanallah. Waktu hujan turun saya berhentikan keran air. Tapi cuaca masih panas. Dan seluruh taman dan seluruh wilayah Jakarta Timur waktu itu di wilayah kami tinggal. Itu basah hujan dalam hitungan detik. Saya cuma bisa mengatakan maha suci Allah yang begitu mudahnya. Kalau mau memberikan sesuatu yang hitungan detik ya kepada seorang hamba. Berapa banyak orang yang diberikan jalan keluar oleh Allah karena dia bergantung pada Allah dengan hitungan sebentar saja. Dan berapa banyak orang yang dibinasakan juga hanya dengan hitungan detik saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan Al-Aziz. Dia adalah zat yang memiliki segala keagungan. Kita lihat biasanya kalau raja-raja itu pasti yang mereka dahulukan keagungan. Ya, penampilan dari supaya orang merasa keagungan muncul di bangunan, di pakaian, di singgasananya. Maka Allah Azza wa Jalla pemilik keagungan yang sebenarnya. Karena kerajaannya sangat luas, meliputi seluruh langit dan bumi, bahkan lebih kecil, lebih besar daripada itu semuanya. Ya, sebagaimana dinukil banyak sekali riwayat tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa Taala berhubungan dengan masalah ini. Kemudian selanjutnya Al-Jabbar, zat yang maha perkasa. Dan di sini ulama menggambarkan tentang masalah Al-Jabbar itu adalah kalau kita mau melihat sosok ya manusia ataupun hewan yang sangat kuat dan kokoh. Misal ada satu manusia mungkin yang sangat kuat. Mungkin kalau dia mendorong sebuah benda bisa terdorong. Atau kita saja manusia lah. Kalau kita mau lihat kekuatan kita yang Allah kasih ini, satu jari telunjuk saja sudah cukup bisa mengangkat mungkin satu kresek yang berisi 10 kilo. Saya yakin kita bisa mengangkatnya. 2 jari bisa lebih kuat, 3 jari bisa lebih kuat, 4 jari bisa lebih kuat. Kalau satu genggaman lebih kuat lagi. Mungkin orang bisa mengangkat 20-30 kilo misalnya. Itu baru tulang-tulang yang kecil dan otot yang kecil ini. Bagaimana kalau orang mendorong dengan badannya? Bagaimana kalau 2 kekuatan manusia? Bagaimana kalau 10 kekuatan manusia? Kalau satu harimau dengan satu gigitannya sudah cukup untuk merobek-robek daging kita. Bagaimana kalau 2 harimau, 3 harimau, 4 harimau dan seterusnya. Semua yang memunculkan kekuatan yang bisa kita lihat. Batu yang keras misalnya, ya hembusan angin yang kuat misalnya, ya hempasan ombak air yang keras misalnya. Contoh, semua itu teman-teman adalah bagian kecil dari sifat Jabbarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha perkasa dan maha kuasa terhadap segala sesuatunya. Kemudian dikatakan Al-Mutakabbir, zat yang paling sombong. Allah subhanahu wa ta'ala memang salah satunya yang boleh sombong, yang lain tidak boleh. Makanya Allah SWT mengatakan sesungguhnya kesombongan adalah pakaianku. Siapa yang coba menyaingiku di situ, maka aku akan lemparkan atau aku akan menyiksanya. Ya, lemparkan api neraka atau akan menyiksanya. Lalu Allah menutup mengatakan Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan.
Apa sih yang diminta oleh manusia? Siapa yang didatangi? Dukun-dukun, batu-batu keramat, jimat-jimat, ya, atau dewa-dewa yang mereka sendiri tidak pernah bertemu, bahkan tidak tahu kekuatannya. Itu yang mau disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan apa-apa. Orang-orang Quraisy dulu di Mekah, mereka menggantungkan nasibnya dengan patung-patung, makanya dikenal dengan masa jahiliyah, ya. Mereka yang pahat patung itu, mereka yang warnahi, mereka yang berikan nama, mereka yang taruh di tempatnya. Kemudian setelah itu mereka kalau rusak mereka perbaiki, lalu mereka panggil sebagai Tuhan sekutu-sekutu Allah. Di mana akal sehatnya? Begitu juga masa kita sekarang. Mereka gantungkan nasib dengan jimat yang digantung di badannya, dengan menyatakan bisa memberikan keselamatan pada dia. Atau dia mengundi nasibnya dengan benda-benda yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada hubungannya. Seperti tradisi kita biasa mengatakan kalau tangan kanan gatal mau keluar uang, tangan kiri mau dapat uang. Atau kelopak matanya kedap-kedip di atas seperti dia akan bahagia, kalau yang di bawah dia akan sedih. Dan segala macam hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali. Ini semua karena krisis masalah akidah. Sekarang luar biasa. Ya, orang hujan yang jelas Allah SWT yang ciptakan, Allah yang turunkan, Allah yang hentikan, pakai jasa ya orang-orang yang memberhentikan hujan, menurunkan hujan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, selepas sholat subuh, waktu itu malam hari turun hujan. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, pada pagi hari ini telah tiba di pagi hari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Dan ada juga hamba-hambaku yang beriman pada bintang-bintang kafir kepadaku. Adapun yang mengatakan hujan turun dengan karunia Allah, maka dia beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Dan yang mengatakan hujan turun karena bintang ini atau bintang itu, dia telah beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Kenapa kita lupakan poin ini? Terlebih lagi yang melakukannya adalah seorang muslim. Pergi minta kepada dukun hanya untuk membuat istri atau suaminya suka. Dan itu lintas alam. Allah buat jin itu tidak nampak. Tidak usah ngobrol, gak usah berteman, gak usah menikah, selesai. Cukup kita imani keberadaan mereka. Tapi mereka sengaja bersemedi di sebuah gua, di sebuah lautan, di sebuah sungai, minta-minta pada makhluk ini yang tidak ada kekuatannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perlu teman-teman garis bawahi, 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, semua dari manusia. Tidak ada satupun dari jin. Manusia itu dimuliakan, lebih mulia oleh Allah SWT daripada para jin tersebut. Tapi kenapa di antara kita masih ada orang yang lintas alam minta-minta sama jin hanya untuk membuat pasangannya suka, hanya untuk membuat laris dagangannya, hanya untuk menyembuhkan penyakitnya, hanya untuk menambah misalnya ketampanan atau kecantikannya. Padahal kita punya alam manusia. Kita cukup membuat sesuatu yang baik secara manusiawi, tatapan mata yang syahdu, ucapan mata yang santun, pengorbanan, loyalitas dan loyalitas kepada pasangan. Kita sudah cukup membuat mereka akan dekat, suka dengan kita. Kenapa harus melakukan semua ini? Padahal ini adalah perbuatan yang menjauhkan kita dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat 23. Ayat 24-nya, huwallahul khaliq. Dialah Allah pencipta yang sebenarnya. Jadi pencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Apapun teman-teman yang kita bisa lihat, tidak lihat, ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan al-bari'. Al-bari' itu yang betul-betul dia mengadakan tetapi dalam kondisi sempurna, ya. Orang-orang Arab itu menyebutkan kalau orang itu mengerjakan satu perbuatan dan dia menguasainya sehingga indah nampak, dikatakan orang ini bari, gitu. Orang ini betul-betul dia menguasain. Kita tidak samakan Allah dengan makhluknya. Allah itu betul-betul mengadakan dengan kesempurnaan. Ya, contoh misalnya kita melihat sosok orang yang sangat tampan, orang-orang yang sangat cantik, atau pemandangan yang indah, atau warna yang indah. Semua itu misalnya kita lihat jenis-jenis hewan, ya, warna di kulit harimau atau di ikan atau di apa, itu menunjukkan tanda kesempurnaan Allah SWT. Itu disebutkan dengan al-bari'. Kemudian ada al-musawwir, dialah yang membentuk rupa. Allah yang menyusun alis kita sampai seperti ini, mata seperti ini, hidung seperti ini, bibir seperti ini. Dan dengan kesempurnaan Allah SWT yang melukisnya, ya, yang membuat seperti ini. Dan subhanallah, saya pernah lihat penelitian ilmiah bagaimana antara satu kelopak mata atau bola mata manusia dengan mata sebelahnya itu jaraknya sama, seimbang. Dan bagaimana kalau ini sedikit saja meleset dari garis yang harusnya
normalnya, maka dia akan juling atau tidak bisa melihat dengan normal. Atau misalnya terjadi geseran-geseran yang bukan pada tempat yang sudah ditentukan, maka mungkin akan kacau semuanya ciptaan yang ada di badan dia. Lalu Allah SWT mengatakan, lahul asma'ul husna, dia memiliki nama-nama yang mulia, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya, wa huwal azizul hakim, dan dialah zat yang maha mulia dan juga maha bijaksana. Saudaraku seiman, kita akan coba hubungkan ini dengan firman Allah SWT yang lain. Baru setelah itu kita akan coba masuk ke contoh-contoh orang-orang saleh, ya, sebagai penutup nanti dalam tema kita di sesi pertama ini. Renungi baik-baik, semua yang teman-teman gantungkan nasibnya kepada selain Allah itu sangat lemah. Bahkan mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Allah kekalkan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22, ayat 73 dan 74. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fassami'u lah. Wahai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan, maka renungi baik-baik, dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya semua yang kalian seru kepada selain Allah, seru selain Allah itu tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka berkumpul untuk menciptakannya. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau seandainya lalat itu mencuri sesuatu dari mereka, misalnya kita punya segelas susu, lalat datang mengambil setetes saja lalu terbang, maka mereka tidak akan mampu mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub, sungguh sangat lemah orang yang disembah dan juga orang yang menyembah itu. Lalu Allah mengatakan, ma qadarullah haqqa qadri, sayangnya mereka tidak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Innallaha laqawiyyun aziz, Allah itu maha perkasa lagi maha mulia. Dari ayat-ayat ini teman-teman sekalian, kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita, dan bagaimana orang kalau kembali kepada Tuhannya dengan penuh keyakinan apapun yang dia rasakan dari nikmat yang ciptakan dia Allah, nikmat itu yang ciptakan juga Allah, yang bisa berangkat hanya Allah. Kalau ada ujian yang ciptakan dia Allah, ujian itu yang ciptakan juga Allah, yang berikan solusi hanya Allah saja, maka kita akan temukan kehidupan orang ini akan selalu berada di keselamatan dan kebahagiaan. Coba kita renungi teman-teman sekalian bagaimana para salafus salih sebagai penutup dalam bahasan kita. Mereka coba mengaplikasikan dalam kehidupan mereka hubungan baik mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan coba teman-teman sekalian kisah Muhammad bin Sirin rahimahullah. Seorang ulama tabi'in ini sangat terkenal sekali dengan kesolehannya. Kisah ini pernah kami sampaikan dalam pengajian kami yang lain, tapi saya selalu terinspirasi dengan kisah ini, maka saya suka sekali mengulang-ulanginya. Karena memang kisah ini sederhana, tetapi sangat mengena berhubungan dengan bagaimana seorang hamba kalau sudah mengenal Tuhannya. Muhammad bin Sirin tinggal di Irak teman-teman sekalian, dan beliau sangat terkenal tentunya, salah satu ulama yang masyhur, dan beliau terkenal dengan ta'wil mimpinya. Tapi kita tidak bicara masalah ta'wil mimpinya. Intinya Muhammad bin Sirin ini, kalau kayak kita sekarang mungkin MUI, ya Majelis Ulama Indonesia, tapi dulu tidak ada majelis. Dia sendiri individu, kalau dia sedang melakukan satu perbuatan, orang selalu contohin, ya. Atau mungkin kita anggap seorang ulama yang karismatik, ya, kalau ada yang dibuat maka orang pikir itu pasti benar, dicontohin lah. Seperti itu kurang lebih. Satu waktu Muhammad bin Sirin ini beli kios di pasar di Irak dengan tujuan teman-teman sekalian untuk berdagang, karena beliau memang seorang pedagang. Maka beliau beli kios di situ. Begitu orang-orang di Irak mendengar Muhammad bin Sirin beli kios di situ, mereka beli juga ramai-ramai kios di situ. Karena mereka tahu ada Muhammad bin Sirin di situ, karena mereka ingin dekat dengan dia. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang pada beli semuanya, dan apapun yang Muhammad bin Sirin beli, dari makanan, dari barang dagangan, pasti orang pasar beli. Dan hampir disepakati oleh mereka di saat itu, kalau Muhammad bin Sirin sudah beli, mereka pasti datang ke Muhammad bin Sirin untuk beli. Mereka tidak beli dari, kalau kita sekarang mungkin langsung pabriknya atau vendornya, ya. Mereka beli tetap dari Muhammad bin Sirin. Satu waktu teman-teman sekalian disebutkan dalam sebuah kisah, ya,
Ada 2 buah kisah terjadi dalam hidup beliau yang saya akan nukil. Yang pertama adalah ada satu orang datang membawa keju dari negeri Persia. Dan keju ini sangat banyak. Jadi orang masa dulu itu menggunakan transportasi unta. Dan unta di punggungnya ditaruh lagi sebuah wadah yang bisa memikul di kiri kanan perutnya itu benda-benda yang berat. Ya, seperti itu kurang lebih. Maka dibawalah keju yang begitu banyak ke pasar ini. Lalu si pedagang ini tahu Muhammad bin Sirin inti daripada pasar ini. Kalau dia beli semua orang beli. Maka dia mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, ini keju baru saya bawa. Masih fresh. Ini modal saya. Dia sampaikan, ini modal saya. Saya akan jual kepada anda dengan harga begini, disebutkan harganya. Anda bisa jual di pasar dengan harga begini, disebutkan harga yang nanti dia jual kepada para pedagang di pasar. Karena kalau dia beli, orang pasar akan beli. Dan juga plus lagi, kalau mereka menjualnya bisa dengan harga begini, masih bisa konsumen beli. Jadi saking murahnya dia kasih harga keju itu sampai dia bisa membagi 4 harga. Dia jual ke Muhammad bin Sirin harga, Muhammad bin Sirin bisa jual kepada pedagang pasar harga, orang pasar jual kepada konsumen juga harga, konsumen juga tidak merasa dirugikan dengan harga tersebut. Maka pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin, kalau tidak salah dalam riwayat ini disebutkan Muhammad bin Sirin bisa untung sampai 40 ribuan dinar atau dirham, banyak sekali untungnya gitu. Tinggal dia beli saja, orang pasar akan beli sama dia. Maka pada saat itu Muhammad bin Sirin pertanyaan pertamanya muncul begini. Dia mengatakan, apakah kejumu ini halal? Orang itu mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, keju, susu, ya ditaruh garam, dikeringkan. Jadi keju. Apa masalahnya gitu? Kenapa harus ditanya ini halal atau tidak? Kata Muhammad bin Sirin, keju ini kamu bawa dari negeri Persia. Mereka penyembah api. Mereka bukan kaum muslimin. Dan orang-orang seperti ini tidak kenal masalah halal ataupun haram. Maka saya tanya dulu, kalau kau bisa menjamin ini, dan biasanya orang-orang Persia itu untuk membuat keju itu bisa tahan lama, mereka campur dengan lemak hewan. Dan lemak hewan ini bisa saja dari hewan yang tidak disembelih atas nama selain Allah, dan juga atau menggunakan hewan-hewan yang haram seperti babi dan yang semisalnya. Maka kalau kau bisa menjamin keju ini halal dan kau bertanggung jawab depan Allah, saya akan beli. Orang itu kena ketakutan, dia bilang saya tidak bisa menjamin untuk itu. Kata Muhammad bin Sirin, kalau begitu saya tidak mau beli. Padahal jelas kalau cuma berpikir secara manusiawi, dia tinggal beli, dia bilang ini saya jamin, orang-orang beli, untung langsung dapat pada saat itu. Berapa banyak orang yang lemah imannya, begitu gampang kalau begini dia langsung jual. Muhammad bin Sirin tolak, walaupun untungnya 40 ribu dinar, banyak sekali. Keesokan harinya setelah ditolak itu, tersebar berita Muhammad bin Sirin menolak transaksi keju karena dikhawatirkan dia tidak halal dan segala macam. Besok pagi ada orang datang ke toko Muhammad bin Sirin, lalu dia transaksi 2 dirham. Cuma ada benda kecil, kalau kita mungkin harga 20 ribu rupiah. Diambil sama orang ini, kemudian dia transaksi sama Muhammad bin Sirin. Tapi karena dia lagi bertanya masalah agama, dia lupa, orang ini lupa kalau dia belum bayar barang 2 dirham itu. Maka waktu dia mau keluar, Muhammad bin Sirin mengatakan, wahai saudaraku, barang yang sedang kamu pegang itu belum kamu bayar. Nilainya 2 dirham, bayarlah dulu. Orang itu tiba-tiba bilang, saya udah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, kau belum bayar. Orang itu mengatakan, saya sudah bayar. Dia mungkin yakin sudah bayar, tapi Muhammad bin Sirin yakin belum bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum membayarnya. Bayarlah 2 dirham atau letakkan barang itu. Waktu dia lagi, Muhammad bin Sirin dialog sama orang itu. Orang-orang pasar semua pada ngumpul dan dengarin. Ini Muhammad bin Sirin ribut sama orang ini hanya 2 dirham. Hanya karena 2 dirham. Dan kemarin Muhammad bin Sirin menolak 40 ribu dinar keuntungan. Ini luar biasa. Bagaimana memahaminya? Maka setelah orang itu pergi, karena dia malu, dia bayar 2 dirham lalu dia pergi. Orang-orang tanya, wahai Muhammad bin Sirin, tolong jelaskan kepada kami. Kemarin Anda menolak keuntungan 40 ribu hanya karena syubhat, khawatir itu adalah haram. Dan sekarang Anda bersumpah sama Allah mempertahankan 2 dirham. Bagaimana kami memahami ini? Maka apa jawaban Muhammad bin Sirin? Orang yang sudah tertanam dalam hatinya tentang tauhid, akidahnya kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Iya, aku akan mempertahankan dan bersumpah 2 dirham tersebut
karena aku tahu dia belum membayarnya, dan kalau aku membiarkan maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang luar biasa. Dia lebih mendahulukan hubungan baiknya sama Allah daripada keuntungan duniawi saja. Kisah yang kedua berhubungan dengan beliau. Beberapa waktu berbeda dengan waktu ini terjadi lagi. Ada orang pedagang madu membawa barang dagangan madunya ke tempat Muhammad bin Sirin. Gentong besar, madunya asli dan harganya mahal. Sama tadi kasusnya, orang tahu Muhammad bin Sirin penentu harga pasar di situ. Orang ini datang lalu menawarkan Muhammad bin Sirin, ada madu saya mau beli enggak? Muhammad bin Sirin bilang, saya tidak ada uang cash. Semua dalam bentuk produk di toko saya. Orang itu bilang, enggak apa-apa, jatuh tempo, nanti aja baru dibayar. Maka kata Muhammad bin Sirin, kalau begitu oke, saya terima, gitu kan. Diambillah madu tersebut, Allah takdirkan sesuatu yang terjadi, madu itu belum dijual, ya. Waktu selesai akadnya, nanti akan jatuh tempo, dia belum jual hari itu. Malam hari waktu tutup toko, Muhammad bin Sirin lupa menutup gentong madu itu. Jadi nggak ditutup. Besok pagi dia buka tokonya, dia temukan ada tikus di atas, di dalam madu itu, di atas bagian atasnya mati. Maka Muhammad bin Sirin waktu lihat itu, dia panggil pegawainya semua, suruh angkat gentong itu, bawa dipikul. Orang-orang pasar waktu lihat barang dagangan madu baru datang kemarin, Muhammad bin Sirin mau jual kemana? Kenapa dikeluarkan dari pasar? Orang semua ikutin. Ternyata dia suruh angkat madu itu sampai ke sungai di belakang pasar. Dan dia bilang sama semua pegawainya, tuangkan madu itu semuanya. Dibuang. Waktu dibuang orang semua bertanya, Muhammad bin Sirin, kenapa madu bagus, mahal dibuang-buang begitu saja? Dia bilang, kemarin saya beli dari pedagangnya dan semalam waktu saya tutup toko saya lupa tutup gentongnya. Tadi pagi saya buka ada tikus di atas mati. Maka saya buang. Kata orang-orang, wahai Muhammad bin Sirin, tikus mati di atas madu. Anda tinggal sendok bagian atasnya madu dan Anda buang. Kan selesai. Kenapa harus dibuang semuanya? Kata Muhammad bin Sirin, siapa di antara kalian yang bisa menjamin untukku bahwasanya tetesan madu mana yang tidak kena bakteri daripada bangkai tikus itu? Semua terdiam. Maka sudah, akhirnya dibuanglah madu tersebut, berhenti. Subhanallah, berjalan waktu sampai 2 pekan atau beberapa waktu, pemilik madu datang menagih. Mana uang kami? Muhammad bin Sirin mengatakan, saya belum punya uang. Kalau kau mau berikan saya tempo lagi. Diberikan tempo lagi. Qadarullah juga sama. Karena madu itu mahal, belum sempat dijual. Muhammad bin Sirin tidak punya uangnya. Barang produk dia juga belum berbentuk uang semuanya. Sampai akhirnya orang ini mengatakan karena jatuh tempo yang kedua Muhammad bin Sirin belum bisa bayar. Dia mengatakan, kalau begitu saya akan laporkan Anda kepada hakim. Kata Muhammad bin Sirin, laporkan. Itu hak kamu. Dilaporkan saja. Dilaporkan. Waktu sampai ke pengadilan, hakimnya mengatakan di pengadilan, ditanya orang itu apa cerita kamu, diceritakanlah cerita dia, lalu ditanya Muhammad bin Sirin dengan polosnya mengatakan, orang ini benar, memang dia punya hak, tapi kisahnya begini, dia bilang dia memberikan kepada saya jatuh tempo, 2 minggu saya nggak bisa bayar, dikasih tempo yang kedua saya nggak bisa bayar, dan sekarang memang saya nggak bisa. Dia bilang dia mau mengeluhkan kepada Anda, saya iyahkan, itu hak dia. Apa kata hakimnya? Kalau begitu kami terpaksa akan menahan Anda, wahai Muhammad bin Sirin. Kata Muhammad bin Sirin, tahan saya. Itu hak Anda menahan saya. Luar biasa, ditahan di penjara. Disebutkan dalam kisah ini, waktu dia masuk di penjara, kepala penjaranya berkata pada Muhammad bin Sirin, wahai Muhammad bin Sirin, saya ini penentu keputusan di penjara ini. Maka saya berikan Anda keleluasan dan saya tahu Anda tidak salah. Anda boleh malam hari pulang ke rumah Anda. Besok pagi Anda kembali lagi sampai hakim memutuskan keputusan Anda. Jadi boleh nginap sama istri sama anak. Tidak usah tidur di penjarain. Apa kata Muhammad bin Sirin? Saya tidak akan mendukung Anda untuk melanggar peraturan pemerintah yang sudah ada. Saya akan tunggu di sini sampai Allah berikan jalan keluar untuk saya. Apa yang terjadi? Tersebar satu Irak kalau Muhammad bin Sirin ya rugi ya dan ditagi dan dipenjarakan karena madu yang dimasuki oleh tikus dan karena dia tidak mau menipu umat, maka akhirnya dibuang. Karena itu teman-teman sekalian, orang-orang pada datang menyumbang, memberikan hartanya kepada Muhammad bin Sirin yang uang yang disumbangkan oleh umat untuk dia selamat dari penjara 2 kali lipat dari harganya madu itu.
Maka dia terima dan dia bayar madu tersebut, dia keluar dari penjara dan dia bisa menjadikan modal senilai dengan madu yang sudah dibuang tadi. Bagaimana mereka betul-betul jeli sekali dalam menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan saya juga menambah dengan kisah yang lain. Mungkin kisah ini kisah yang masyhur dari Haji Atha bin Abi Rabah, tepatnya Atha bin Abi Rabah. Satu waktu kita tutup dengan kisah ini insyaallah, mungkin baru masuk ke pertanyaan. Atha bin Abi Rabah ini agar supaya teman-teman tahu siapa orang ini. Atha bin Abi Rabah ini muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan pernah satu kali Abdullah bin Umar datang di Mekah. Kemudian teman-teman sekalian, orang-orang pada ngurumunin beliau, nanya hukum ini, hukum itu. Abdullah bin Umar mengatakan, sungguh penduduk Mekah, aneh sikap kalian. Kalian datang bertanya kepadaku, sementara di tengah-tengah kalian ada Atha bin Abi Rabah. Ini orang yang sangat luar biasa secara ilmu. Langsung direkomendasikan oleh Abdullah bin Umar. Dia punya dua kisah yang akan saya angkat, dua-duanya kisahnya dengan raja. Yang pertama kisahnya dengan Abdul Malik bin Marwan. Kisahnya dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Ya, Sulaiman bin Abdul Malik rahimahumullah semua. Ini juga seorang raja saleh. Sulaiman bin Abdul Malik satu waktu teman-teman sekalian pernah pergi haji, dan beliau sendiri yang mengeluarkan peraturan kalau fatwa di musim haji yang boleh mengeluarkan hanya Atha bin Abi Rabah. Karena fatwa di haji ini biasa orang keliru, harus betul-betul ulama yang jeli. Di saat itu, di masa Sulaiman bin Abdul Malik tidak boleh mengeluarkan fatwa di haji kecuali Atha. Jadi semua orang kalau mau bertanya haji datang ke kemahnya Atha bin Abi Rabah. Sulaiman bin Abdul Malik datang haji bersama anak-anaknya, dayang-dayangnya, semua dari negeri Syam. Tiba di Mekah, pas di Mina, lagi hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, awal haji. Setelah duduk di kemah, kata Sulaiman, bagaimana dengan sahibikum? Maksudnya bagaimana dengan teman kalian? Maksudnya Atha bin Abi Rabah. Di mana dia? Kata pengawal-pengawalnya, di kemahnya lagi menjawab fatwa-fatwa orang-orang gitu. Apakah perlu kami panggil wahai Amir Mukminin? Kata Sulaiman, tidak usah, biar saya yang ke sana. Pergilah Sulaiman bin Abdul Malik menuju ke kemahnya Atha bin Abi Rabah. Begitu mendengar Harifah datang, Atha bin Abi Rabah menyambut dengan sangat ceria, dipeluk, salaman, apa kabar, segala macam, seperti orang bertemu dengan pemimpin yang dihormati. Lalu kemudian setelah duduk, kata Atha bin Abi Rabah begini, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, itu julukan raja di masa itu. Apakah anda datang untuk menanyakan fatwa untuk anda pribadi atau fatwa pemerintahan? Kalau anda, kata Sulaiman, saya datang untuk fatwa saya pribadi, karena ada masalah-masalah haji yang saya ingin tanyakan. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Suatu kata-kata yang luar biasa ini. Dia mengatakan, kalau anda datang untuk menanyakan fatwa pemerintahan, artinya maslahat umum, maka saya akan dahulukan anda. Tapi karena anda datang untuk menanyakan fatwa pribadi, maka saya minta kepada anda untuk keluar dari kemah dan antri bersama muslimin. Karena di tempat ini tidak ada bedanya antara raja sama masyarakat biasa. Waktu itu semua dayang-dayang Sulaiman bin Abdul Malik dengar, jengkel, ini siapa orang ini gitu. Kok bisa-bisanya ya mau menyuruh khalifah antri ke belakang hanya karena menanyakan fatwa haji, masalah pribadi dan bukan masalah pemerintahan. Tapi Sulaiman karena seorang raja yang saleh, dia juga punya ilmu agama, dia ikut antri. Terus saja dia antri dan Atha bin Abi Rabah tidak merasa bersalah. Dia terus menjawab fatwa muslimin sesuai dengan antrian. Begitu khalifah tiba, kemudian dia jawab pertanyaan khalifah, lalu khalifah pulang. Selesai. Maka orang-orang semua, anak-anaknya Sulaiman bin Malik ini merasa terganggu dengan itu. Lalu Sulaiman mengumpulkan semuanya sambil mengatakan, jangan ada yang menyalahkan orang itu, karena sesungguhnya ilmulah yang telah membuat dia mulia. Dan Allah tidak membuat saya seperti ini karena saya tidak punya ilmu. Maka jangan ada yang salahkan mereka. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua yang kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, adalah kisah dia dengan Hisham bin Abdul Malik. Saudaranya tadi Sulaiman. Satu waktu ada satu ulama lain namanya Atha juga, tapi Al-Khurasani, dari Khurasan dia. Dia mau pergi ke istananya Hisham bin Abdul Malik di negeri Syam. Pas tiba di depan istana, dia bertemu dengan satu orang
yang turun dari keledai. Kebetulan Atha al-Khurasani ini orang kaya raya, ulama besar di Atha al-Khurasani masyhur, seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya dan kekayaannya. Dia punya kereta kencana, kalau kita sekarang mungkin mobil mewah gitu ya. Dia turun dari dari kereta kencananya sama anaknya. Kemudian ada satu orang, imamahnya besar, sedikit agak kusut bajunya, keledainya itu pakai pelananya dari kayu biasa gitu ya. Terus turun dari keledainya. Lalu anaknya Atha al-Khurasani berkata, saya belum pernah lihat ada orang sekumuh orang ini. Maka Atha al-Khurasani, ayahnya si anak ini dari kereta kencana mengatakan, sambil lihat keluar, ini Atha bin Abi Rabah. Dia mengatakan pada anaknya, jangan pernah kau ucapkan kata-kata kepada seseorang yang menghinakannya, apalagi kalau kau tidak mengenalnya. Ini adalah Atha bin Abi Rabah, ulamanya para ulama di masa ini. Karena dia diberikan rujukan oleh para tabi'in di masa itu. Maka kata anaknya, apakah ini Atha bin Abi Rabah yang sangat masyhur dengan ilmunya dan ketegasannya? Kata Atha al-Khurasani, iya. Lalu Atha al-Khurasani turun dari kereta kencananya lalu salaman dengan Atha bin Abi Rabah. Lalu mereka pun masuk sama-sama ke istana Hisham. Kata Atha al-Khurasani menceritakan perjalanan tersebut. Demi Allah kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, mungkin saya tidak akan dimasukkan ke dalam istana raja pada masa itu. Pada saat masuk dalam istana, semua orang bingung melihat. Karena Atha bin Abi Rabah ini teman-teman orangnya berkulit hitam, badannya kurus, matanya satu sebelah kanan rusak, rambutnya keriting kecil-kecil. Ini bukan masuk dalam bab hinaan. Ulama menukil ini untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan orang kalau mengenal Tuhannya, maka Allah muliakan kedudukannya walaupun fisiknya kurang gitu. Maka kata Atha al-Khurasani, kami masuk bersama-sama dalam istana. Kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak akan dimasukkan. Dan waktu masuk, maka Khalifah pun Hisham berdiri dari singgasananya menyambut Atha bin Abi Rabah, dan saya pun dipinggirkan. Atha al-Khurasani dipinggirkan. Maka Atha bin Abi Rabah dipegang tangannya oleh Hisham, terus dikatakan, hahuna Aba Muhammad, hahuna Aba Muhammad. Ayo sini ayahnya Muhammad. Mendekatlah terus, sampai duduk di singgasananya Hisham. Waktu duduk berdua dengan Hisham, Hisham mengatakan, wahai ayahnya Muhammad, ada apa? Kenapa anda jauh-jauh dari Mekah datang ke sini? Maka kata Atha bin Abi Rabah, wahai Amir Mu'minin, sesungguhnya penduduk Mekah dan penduduk Madinah, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah SAW. Penduduk Mekah beliau sebutkan tetangga Allah karena ada Ka'bah, dan penduduk Madinah karena masih ada rumah Nabi SAW dan kuburannya walaupun sudah berbentuk kuburan, tapi dikatakan tetangga Nabi SAW penduduk Madinah. Ataya mereka, pendapatan mereka yang biasa dibagi oleh pemerintah untuk masyarakat dari hasil pendapatan negara itu terlambat tahun ini. Tolong segerakan. Maka kata Hisham kepada penulisnya, sekretarisnya, ya, dikatakan, hai gulam, catatlah, segera alokasikan haknya penduduk Mekah dan Madinah. Ada lagi enggak ayahnya Muhammad? Kata Atha bin Abi Rabah, ada. Para mujahidin yang berperang di jalan Allah. Mereka sudah berjuang untuk mempertahankan Islam, memperjuangkan wilayah-wilayah kekuasaan kalian, mendatangkan keamanan buat masyarakat. Mereka belum menerima gaji mereka. Berikan gaji mereka segera. Maka kata Hisham, hai gulam, hai sekretaris, tulis, segera jalankan. Terus saja ditanya 4-5 permasalahan, semuanya berhubungan dengan haknya orang lain. Atha bin Abi Rabah tidak sama sekali sebutkan hajatnya. Padahal dia sudah sangat dikenal oleh khalifah dan dimuliakan gitu. Setelah selesai semua hajat-hajat kaum muslimin, terakhir Hisham masih bertanya, wahai ayahnya Muhammad, ada lagi enggak yang kamu inginkan? Maka kata Atha sambil berdiri dari singgasana raja menghadap ke wajahnya Hisham sambil mengatakan, ada wahai Amir Mu'minin, bahkan itu lebih penting daripada semua apa yang saya sampaikan tadi. Kata Hisham, apa itu? Sementara orang semua dayang-dayang, menteri-menterinya lah di kiri kanan singgasananya raja itu pada memperhatikan kejadian tersebut. Siapa orang ini? Mereka belum kenal Atha bin Abi Rabah. Orangnya berkulit hitam, kakinya pincang, badannya kurus, bajunya kumuh, tapi memarah-marahi, mengingatkan khalifah tentang masalah haknya muslimin. Dan terakhir dia mengatakan, ada wahai Amir Mu'minin, ada yang lebih penting dari semua itu. Kata Hisham, apa itu? Kata dia, wahai Amir Mu'minin, ketahuilah, Allah telah menciptakan anda sendirian, lahir di muka bumi sendirian.
Anda juga berbuat semua yang Anda lakukan sendirian. Anda akan dihisab, Anda akan meninggal sendirian, Anda akan dibangkitkan sendirian, akan dihisab oleh Allah sendirian. Hati-hatilah, bertakwalah kepada Allah atas amanah-amanah ini semuanya. Ingatlah, semua ini yang ada di istana Anda sekarang, singgasana, dayang-dayang, harta semua, tidak akan bermanfaat dan bisa menyelamatkan Anda dari siksa kalau Anda berbuat zalim. Maka bertakwalah kepada Allah. Lalu kemudian Hisham menangis sambil memegang tongkatnya dan menusukkannya atau menekankannya di karpet yang ada di situ dan sambil mengatakan jazakallahu khairan. Atha bin Abi Rabah keluar, kata Atha al-Khurasani yang menceritakan kisah, Atha bin Abi Rabah keluar dari istana Hisham tanpa minum seteguk air pun. Dia keluar hanya menyampaikan hajat muslimin, mengingatkan pemimpin agar bertakwa sama Allah, lalu dia tinggalkan. Kata Atha al-Khurasani, waktu kami sudah mau keluar dari pintu gerbang, utusan Khalifah Hisham datang mengejar, lalu menaruh uang di kantong dan memberikan kepada Atha bin Abi Rabah. Dia menolaknya sambil mengembalikan, mengatakan ini bukan hakku. Mengenai dia meninggalkan istana tersebut, menunggangi keledainya yang tua lalu kembali ke Mekah. Ini teman-teman sebagian kecil dari kisah orang-orang yang sudah sangat kokoh pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka Allah segalanya, Tuhan dia segalanya. Maka apapun yang dia harapkan, apa yang dia cemaskan, semuanya dia kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah pukul 17.48, berlalu menit demi menit kita sudah coba membahas dan kembali ya mengecas lagi akidah kita, mengingatkan dari kita tentang besaran dan kedudukan Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ikhlaskan niat dan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu saja bergantung kepada Allah, selalu bermanja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu saja yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengerjakan apapun dia inginkan, sehingga semua solusi yang kita butuhkan untuk keselamatan dan kebahagiaan kita akan dipenuhi olehnya. Semoga semua yang hadir di sini dimaafkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diterima seluruh amal-amal solehnya, dan juga sebagaimana Allah satukan kita di tajris yang mulia ini, Allah satukan juga kita di surga firdausnya tanpa hisab. Dan kita selalu doakan agar negara kita terjaga ketentramannya, kedamaiannya, persatuan, kesatuan dan kemerdekaannya. Dan Allah berikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan menjadikan kita masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah, menjalankan program-program positif. Dan semoga Allah lunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita Islam, maka semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan kita doakan saudara-saudara kita dimanapun yang sedang tertindas, terutama di Palestina, secara khusus Gaza dan Rafah. Allah semoga ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Allahumma amin. Kalau benar pasti dari Allah, ambil dan amalkanlah. Wada salah murni dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.